Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia, NIM 1704030003. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari manajemen keuangan, mengenai saham dan obligasi. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian saham. Saham itu adalah suatu surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau instansi dalam suatu perusahaan. Dan pernyataan ini menurut Sabto pada tahun 2006. Selanjutnya itu ada keuntungan pemilikan saham. Jadi keuntungan pemilikan saham ini yang pertama itu ada capital gain. Capital gain itu merupakan suatu laba atau keuntungan yang didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Yang kedua itu ada dividen. Dividen ini merupakan laba atau keuntungan yang didapatkan dari distribusi dividen tunai emiten. Saat membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang baik, maka kita akan memperoleh penghasilan tambahan. Saham ini memiliki resiko. Yang pertama itu ada capital loss. Capital loss ini adalah suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah daripada harga beli. Misalnya saja saham pada PT XYZ dibeli dengan harga 2.000 per saham. Terus harga tersebut mengalami penurunan harga hingga harga saham tersebut mencapai 1.400. Karena takut harga saham tersebut akan turun, maka investor tersebut menjual pada harga 1.400 sehingga mengalami kerugian sebesar 600 per saham. Yang kedua itu ada risiko likuidasi. Risiko likuidasi ini adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Jadi hal ini sangat dirugikan bagi para pemilik saham. Maka secara otomatis seluruh saham yang mengalami kerugian. Selanjutnya itu ada penilaian saham. Penilaian saham ini yang pertama itu dalam pasar keuangan, penilaian saham adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pada pasar di masa depan. Penilaian saham ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada nilai buku. Nilai buku ini adalah suatu nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Yang kedua itu ada nilai pasar. Nilai pasar itu merupakan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Yang ketiga itu ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini adalah nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar saham tersebut mencerminkan nilai saham yang sebenarnya sehingga tidak terlalu mahal. Yang kedua itu ada obligasi. Jadi obligasi ini merupakan sebuah surat berharga yang diterbitkan atau dijual oleh suatu perusahaan juga pemerintah untuk memperoleh dana dari investor dengan pemberian kompensasi berupa bunga yang dibayarkan dengan berdasarkan perjanjian di awal. Keuntungan dari obligasi ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah memperoleh kupon bunga secara berkala, baik itu tiap bulan, 3 bulan sekali, atau per tahun. Yang kedua itu mendapat capital gain. Saat menjual obligasi pada investor umum, capital gain adalah keuntungan yang akan didapatkan dari hasil selisih harga beli dikurangi dengan selisih harga jual dikurangi dengan harga beli. Yang ketiga itu pasti dibayarkan kembali dan ditambah dengan kupon. Yang keempat itu adalah keuntungan kupon obligasi lebih tinggi daripada keuntungan bunga deposito. Dan yang terakhir dapat dijadikan sebagai jaminan atau anggunan.
Jadi jenis-jenis obligasi ini ada banyak. Yang pertama adalah obligasi berdasarkan penerbit. Obligasi berdasarkan penerbit dibagi menjadi 3. Yang pertama, obligasi pemerintah adalah surat utang yang dikeluarkan dari negara. Yang kedua ada obligasi korporasi. Surat utang ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu. Yang ketiga ada obligasi munisipal. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah. Yang kedua itu ada obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Obligasi ini terdiri dari giro kupon bond, obligasi kupon tetap, dan obligasi kupon mengambang. Yang ketiga itu ada obligasi berdasarkan nominal. Jadi obligasi ini dibagi menjadi obligasi konvensional, obligasi retail. Yang keempat itu ada obligasi berdasarkan penukaran. Obligasi berdasarkan penukaran ini dibagi menjadi convertible bond, yaitu obligasi yang memungkinkan bagian surat utang untuk mengkonversinya menjadi sebuah usaha. Yang kedua itu ada obligasi tukar, yang ketiga ada obligasi opsi beli, dan yang terakhir ada putable bond. Yang kelima itu ada obligasi berdasarkan imbal hasil. Jadi obligasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama obligasi konvensional adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan pinjaman sebagai tambahan modal. Yang kedua itu ada obligasi syariah, dikenal juga dengan nama suku, yang diberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya berdasarkan prinsip syariah Islam dan tidak mengandung riba. Jadi karakteristik obligasi ini yang pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Yang kedua itu instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Yang ketiga, setiap penerbitan obligasi dengan kupon ditandai dengan kupon. Yang keempat itu obligasi memiliki masa jasa. Yang kelima itu obligasi punya indenture, yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Dan yang terakhir itu instrumen investasi ini mempunyai peringkat. Yang terakhir itu ada harga obligasi. Jadi harga obligasi ini bermacam-macam berdasarkan nama produk, kapan jatuh tempo, tingkat kupon, dan juga harga beli, dan juga berdasarkan niat pembelian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih kepada Sofia yang telah memberikan waktu untuk bertanya. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk menghindari resiko dalam saham, seperti resiko pada capital loss. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi saya akan menjawabnya. Yang mana pertanyaannya itu adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk menghindari suatu resiko dalam perusahaan. Contohnya itu seperti capital loss. Jadi cara yang bisa kita lakukan itu yang pertama, kita harus selektif dalam memilih jenis investasi. Ada banyak jenis investasi yang bisa kita pilih. Oleh sebab itu, setiap investor harus berhati-hati dan selektif dalam memilih jenis investasi yang akan kita gunakan. Jadi yang kedua itu ada hindari berinvestasi karena rumor. Jadi beredarnya suatu rumor itu tentang investasi yang baik seperti properti, saham, tak jarang bersifat proaktif, sehingga mendorong para investor untuk terburu-buru dalam berinvestasi. Hal ini justru semakin memperbesar potensi risiko kerugian yang mungkin dialami. Oleh karena itu, kita harus menghindari berinvestasi karena rumor. Yang ketiga itu bisa dengan menentukan batas stop loss. Jadi batas stop loss itu adalah batas kerugian yang bisa ditolerir untuk diterima. Jadi penentuan batas stop loss ini penting sebab potensi kerugian selalu ada setiap kita melakukan investasi. Jadi bagaimana kepada saudara Yuni, apakah jawaban saya dapat diterima? Terima kasih, jawabannya dapat saya terima dan merasa puas. Terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.